Dewan Juri, saya berdiri hari ini sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah untuk menyampaikan satu pertanyaan yang mungkin terdengar nggak nyaman di telinga banyak orang. Kami percaya bahwa gerakan feminis harus mendorong perempuan untuk menjadi egois. Bukan karena kami ingin dunia penuh orang egois, tapi karena sudah terlalu lama perempuan disuruh hidup demi orang lain, lupa bahwa dirinya juga berharga. Selanjutnya, latar belakang masalah dari tim kami. Mari kita buka mata. Sampai hari ini, perempuan dibentuk oleh masyarakat untuk selalu mengalah. Dari kecil, kita sering dengar kalimat seperti perempuan itu harus sabar, perempuan harus mengalah demi adik, demi suami, demi anak, atau juga kayak jangan egois, kamu perempuan. Kita jekoki gambaran perempuan ideal sebagai sosok yang lembut, penuh pengertian, rela berkorban, dan gak menuntut apapun. Lalu, ketika ada perempuan yang berani memilih dirinya sendiri, dia langsung dicap egois, keras kepala, dan gak tahu diri. Padahal, kalau laki-laki tegas dan dominan, dia disebut pemimpin. Tapi kalau perempuan melakukan hal yang sama, dia langsung disalahkan. Pertanyaannya, kenapa standar ganda ini terus dibiarkan? Dan lebih penting lagi, sampai kapan perempuan harus terus menjadi korban dari sistem yang gak adil ini? Izinkan kami menyampaikan beberapa prinsip moral dari tim kami. Tim pemerintah berdiri atas yang pasti satu prinsip jelas. Gak ada kesetaraan sejati tanpa keberanian untuk bilang, aku juga penting. Mendorong perempuan untuk menjadi egois, artinya memberikan izin moral kepada perempuan untuk memikirkan dirinya sendiri dulu tanpa merasa bersalah. Karena kalau bukan dirinya yang mikirin dirinya sendiri, nanti siapa lagi? Dan ini bukan soal jadi individualis ekstrim atau mengabaikan semua orang, tapi ini tentang membongkar doktrin sosial yang bilang perempuan harus selalu yang terakhir makan, terakhir istirahat, dan terakhir diperhatikan. Kalau feminisme hanya mengajarkan perempuan untuk lebih bisa menyesuaikan diri, ini bukan pembebasan. Ini hanya bentuk baru dari penyesuaian diri terhadap sistem patriarki yang sama. Selanjutnya, ada dua argumen poin penting dari tim kami. Sekarang, kita akan masuk ke argumen pertama kami. Egois adalah bentuk perlawanan. Menjadi egois adalah bentuk perlawanan yang paling jujur terhadap sistem yang terus-menerus menyuruh perempuan mengalah. Nah sekarang, coba kita ambil contoh nyata. Ada berapa banyak sih anak perempuan yang diminta berhenti sekolah karena adik laki-lakinya diprioritaskan? Atau ada berapa banyak perempuan yang berhenti kerja demi anak tanpa diskusi sama pasangannya? Atau juga bisa kayak berapa banyak perempuan yang bertahan dalam hubungan toksik karena takut dicap enggak berkorban demi keluarga. Kalau kita jujur nih, ini semua tuh bukan karena mereka yang bodoh, tapi karena sejak awal mereka dididik buat enggak egois. Dan justru menurut kami itulah akar masalahnya. Ketika gerakan feminis mendorong perempuan untuk menjadi egois, itu artinya berani bilang tidak saat enggak nyaman, atau berani bilang aku butuh ini tanpa harus minta izin, dan berani bilang aku penting tanpa merasa bersalah. Karena tanpa keberanian untuk memprioritaskan diri sendiri, perempuan akan terus hidup dalam siklus pengorbanan yang gak pernah ada ujungnya. Lalu argumen kedua dari tim kami, egois melahirkan relasi yang lebih sehat. Perempuan yang egois justru membentuk relasi yang lebih sehat dan keluarga yang lebih utuh. Mari bayangkan perempuan yang selalu dipaksa mengalah. Dia menjadi istri yang tertekan, ibu yang kelelahan, pekerja yang penuh rasa bersalah, dan manusia yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Nah, apa yang terjadi? Dia jadi emosional, gampang marah, atau bahkan mati rasa. Apakah ini adalah hal yang baik untuk keluarganya? Jelas enggak. Sedangkan perempuan yang berani memprioritaskan diri sendiri, dia bakal 1. Tahu kapan dia lelah dan butuh istirahat. 2. Tahu batasan antara mengasihi dan mengorbankan diri. 3. Tahu bahwa menyenangkan semua orang bukan tugas hidupnya. Dan perempuan seperti ini nih akan jadi ibu yang lebih hadir secara emosional, pasangan yang lebih sehat secara mental, dan manusia yang istilahnya gak memendam luka dalam diam. Jadi, mendorong perempuan untuk egois bukan merusak keluarga, justru menyelamatkan keluarganya. Nah sekarang, kami mau memprediksi kurang lebih 2 serangan dari tim oposisi. Pertama, tim oposisi bisa aja bilang, kalau perempuan egois, siapa yang jaga keseimbangan keluarga dan masyarakat? Jawaban kami sebenarnya sederhana. Kenapa keseimbangan dunia selalu dibebankan ke pundak perempuan? Kenapa keseimbangan hanya bisa ada kalau ada satu pihak yang selalu berkorban? Kalau sistem hanya stabil karena ada orang yang diam-diam menekan dirinya sendiri, itu namanya bukan keseimbangan. Itu namanya ketidakadilan. Kalau laki-laki juga diajarkan untuk berbagi beban rumah tangga dan emosi, keseimbangan sejati justru bisa tercapai tanpa mengorbankan siapapun.
Kedua, mereka juga bisa bilang seperti ini. Tapi budaya kita nggak cocok dengan perempuan egois. Lagi-lagi kami jawab, budaya bukan alasan untuk mempertahankan ketidakadilan. Dulu, budaya juga bilang perempuan nggak boleh sekolah. Sekarang, boleh. Dulu, perempuan nggak boleh kerja. Sekarang, juga boleh. Nah, makanya budaya itu berubah dan harus terus berubah. Dengan mendorong perempuan untuk memikirkan dirinya sendiri adalah bagian dari perubahan. Kalau kita menahan hak perempuan demi kata budaya, maka budaya bukan jadi pelindung, tapi penjara. Singkat saja, hari ini kami berdiri membela perempuan-perempuan yang dicap egois karena memilih kuliah jauh dari rumah, dicap egois karena menolak menikah di usia muda, dicap egois karena lebih memilih karir daripada rumah tangga, dan dicap egois karena berani bilang, aku ingin hidupku sendiri. Tapi, justru merekalah yang berani memutus rantai luka, yang istilahnya diwariskan dari nenek ke ibu, dari ibu ke anak perempuan. Gerakan feminis itu nggak akan pernah berhasil kalau kita masih mengajarkan perempuan untuk merasa bersalah saat memperjuangkan dirinya sendiri. Karena hanya ketika perempuan berani menjadi egois, mereka justru bisa hidup bebas, utuh, dan gak lagi hidup dalam bayang-bayang yang harus berkorban demi semua orang. Maka hari ini, kami memilih berpihak pada perempuan, bukan yang sempurna di mata masyarakat, tapi yang utuh di matanya sendiri. Dan karena itulah, kami bangga berdiri sebagai tim yang mendorong perempuan untuk menjadi egois. Terima kasih.